Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Pak Agung. Kali ini saya akan membahas mengenai materi SMA kelas 10, yaitu materi tentang geografi, ya, pelajaran geografi. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Subbabnya mengenal dasar-dasar geografi, tapi ini masih part 1-nya, jadi nanti ada video lanjutan. Oke, langsung saja. Oke, pengertian geografi. Apa sih geografi itu? Berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan. Jadi secara harfiah, geografi artinya tulisan tentang bumi, atau biasa juga disebut dengan ilmu tentang bumi, gitu ya. Lanjut, istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 100 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu geografi karena memperkenalkan istilah geografika, juga telah mencoba menghitung keliling bumi secara matematis. Lanjut, ruang lingkup pengetahuan geografi. Meskipun interaksi antara manusia dan lingkungannya merupakan inti kajian geografi, namun terdapat berbagai pendapat mengenai hakikat, kemudian konsep, dan batasan geografinya. Jadi ada tiga ruang lingkup dari geografi, yaitu yang pertama adalah geografi fisik. Apa sih geografi fisik? Itu merupakan cabang geografi yang mempelajari atau membahas mengenal kondisi pada permukaan bumi, termasuk fenomena alam yang pernah terjadi di bumi, seperti gejala di atmosfer, pedosfer, kemudian litosfer atau lapisan batuan, kemudian hidrosfer atau lapisan air, kemudian ada biosfer atau lapisan kehidupan, dan antroposfer atau itu adalah ruang angkasa. Selain itu, geografi fisik juga mencakup keadaan pada lingkungan geosfer seperti iklim, relief, dan segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia, dari mulai daratan, air, dan udara. Oke, tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah geografi sosial. Ini merupakan cabang geografi yang membahas semua aktivitas manusia di bumi serta kaitannya dengan lingkungan hidupnya, seperti budaya, ekonomi, teknologi, serta kehidupan sosial manusia. Kemudian satu lagi yaitu geografi regional. Apa itu geografi regional? Merupakan cabang geografi yang mempelajari hal-hal khusus yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, membahas juga hal khusus pada suatu wilayah, baik itu berupa aspek sosial maupun aspek fisik. Sekarang adalah objek studinya. Objek studinya itu apa sih? Pada dasarnya bumi yang kita huni ini adalah objek kajian geografi. Jadi bumi ini merupakan kajian geografinya. Namun objek kajian tersebut bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, objek material. Pada objek ini meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer. Objek material ini berkaitan dengan bentang lahan fisik dari mulai atmosfer, litosfer, hidrosfer, serta biosfer, dan bentang lahan manusia atau budayanya dari mulai geografi sosial, penduduk, kemudian kotanya, kemudian ekonominya, dan lainnya. Yang kedua yaitu objek formal. Pada objek ini, cara pandang dan cara berpikir terhadap objek material dari sudut geografi yang meliputi. Ini bagian dari objek formal, ya.
sudut pandang keruangan. Yang pertama adalah sudut pandang keruangan seperti jarak, letak, keterjangkauan. Kemudian yang keduanya adalah sudut pandang ke lingkungan seperti komponen abiotik atau tak hidup dan biotik atau komponen yang hidup gitu. Kemudian yang ketiganya C, sudut pandang kewilayahan seperti kawasan gurun, kawasan pegunungan dan lain-lain. Dan yang keempat adalah sudut pandang waktu seperti perkembangan wilayah dari tahun ke tahun dan kondisi garis pantai dari waktu ke waktu. Itu merupakan objek formal. Oke. Sekarang aspek geografi. Di antara semua cabang geografi yang dibahas, terdapat dua aspek geografi yang paling utama, yaitu yang pertama ada aspek fisik, yaitu aspek geografis yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Aspek fisik ini dibagi menjadi tiga, yaitu aspek topografi adalah aspek yang berkaitan dengan letak atau lokasi suatu wilayah. Jadi topografi itu lebih fokus ke lokasinya atau letaknya pada suatu wilayah. Aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan letak daerah dan seterusnya. Yang kedua, yaitu aspek biotik, adalah aspek yang berkaitan dengan makhluk hidup. Ya, biasanya membahas tentang flora, fauna, serta kajian masyarakatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek non-biotik, adalah aspek yang berkaitan dengan tanah dan air suatu wilayah. Aspek ini membahas mengenai unsur kondisi tanah dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Itu bagian-bagian dari aspek fisik, gitu ya. Oke, lanjutannya aspek geografi tadi yang pertama aspek fisik dan yang kedua adalah aspek sosial, yaitu aspek yang membahas mengenai fenomena yang terjadi di geosfer yang masih berhubungan dengan kegiatan manusia. Tujuan aspek ini adalah mengetahui pola hubungan manusia dan lingkungannya. Aspek sosial dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, aspek sosial ya dibagi jadi 4. Yang pertama adalah aspek sosial itu sendiri. Aspek ini adalah yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial. Aspek ini membahas mengenai unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, itu aspek ekonomi, aspek yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Ini biasanya berhubungan dengan masalah keekonomian ya. Jadi ada masalah perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Dan yang ketiga atau yang C adalah aspek budaya. Aspek yang berkaitan dengan unsur sosial budaya. Aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, budaya, kesenian, dan ragam budaya lainnya. Oke, yang keempat adalah aspek politik, yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur politik. Aspek ini membahas mengenai unsur pemerintahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Ya, untuk pertemuan kita kali ini tentang dasar-dasar geografi dicukupkan dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.